Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Channel motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda tetap dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Salah lagi. Ya, itu doa saya untuk Anda semua. Sebaliknya saya juga minta doa pada Anda semua. Gitu ya, kita saling mendoakan. Karena apa? Anggap aja kita itu bersaudara, tetapi walaupun tidak pernah bertatap muka secara langsung, kita itu anggap aja kita itu bersaudara, begitu ya. Begitu. Jadi persaudaraan itu ya mahal harganya ya. Anda mempunyai teman, mempunyai sahabat, tetapi kalau teman atau sahabat Anda itu tidak menganggap ini adalah persaudaraan, itu nanti akan lain ceritanya, gitu ya. Oke, saya tadi habis saya paksa ya, olahraganya agak saya paksa sedikit. Terus terang saya ingin mencoba fisik saya ya, saya paksa sedikit. Ternyata ya itu saya belum kayak dulu, belum fit kayak dulu ya fisik saya, tetapi psikis saya biasa saja. Saya nggak cemas ini ya, nggak cemas juga nggak sempoyongan, alhamdulillah. Padahal tadi saya paksa itu olahraganya ya, saya paksa karena saya bikin channel ini tuh apa yang saya ungkapkan itu sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya ya, tidak ada yang saya sembunyikan. Saya tidak menjiplak dari konten orang lain karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ya, ini yang saya lakukan gitu ya. Aib-aib saya sudah saya bongkar, sikap saya sudah saya bongkar, sifat-sifat jelek sudah saya bongkar, semua sudah saya ungkapkan ya. Karena apa? Sikap, sifat itu bisa menimbulkan suatu penyakit ya, terutama sakit pikiran begitu. Ya, perlu Anda ketahui itu. Memang sifat itu kita tidak serta-merta bisa langsung merubah, itu tidak bisa. Kalau bisa, itu kita ganti gitu aja ya. Kita ganti saja begitu ya. Saya sudah sejujur-jujurnya yang saya ungkapkan, dan saya tidak menyembunyikan sesuatu hal yang ada di diri saya. Sensasi yang masih saya rasakan sudah saya ungkapkan semua ya. Jadi saya harus jujur, karena berbagi pengalaman itu tidak ada yang harus disembunyikan. Buat apa saya berbagi pengalaman tetapi saya tidak membuka apa sih diri saya ini, apa sih kekurangan saya yang dulu-dulu itu, apa sih sifat-sifat saya yang bikin saya bisa kena sakit pikiran, itu harus saya ungkapkan gitu. Tidak boleh disembunyikan, nggak ada rahasia-rahasiaan di sini. Jarang loh orang yang jujur mau mengungkapkan aib-aibnya itu. Harusnya itu aib ini sudah disembunyikan Allah, itu harusnya saya senang. Justru malah saya bongkar. Daripada nanti Anda mendengar dari orang lain, alah Pak Yono ini dulu sifatnya gini. Mending saya ungkapkan sendiri begitu. Ya atau tidak? Gitu ya. Senyum dulu, senyum ya, senyum, ayo senyum ya. Jangan Anda lipat mulut Anda itu, jangan Anda lipat. Ayo buka, senyum sedikit. Tampakkan gigi Anda yang putih itu ya. Ayo senyum, tahan senyumnya, jangan dipaksa senyumnya ya, senyum. Lihat saya senyum ya. Oke. Sebelum saya kupas tuntas tentang mungkin ada sesuatu hal ya yang belum atau yang tidak Anda sadari, mungkin Anda sadari tetapi Anda mengabaikan, yang bikin sakit Anda itu lama begitu ya. Ini mohon maaf saya lupa mengungkapkannya ya, ya. Nanti akan saya bongkar, kemungkinan bisa saja itu ya, karena itu sesuai dengan apa yang saya alami begitu ya. Saya mohon maaf sekali, saya lupa ini ya, padahal ini harusnya saya ungkapkan, harusnya, tetapi nggak tahu saya kenapa kok lupa begitu. Padahal sudah lama saya bikin konten ini, sudah ganjil 1 tahun ya, sudah ganjil 1 tahun. Duh, kok ganjil Pak? Iya, masa saya harus bilang genap 1 tahun? 1 itu kan
Satu itu apa? Ganjil kan? Kalau dihitung dari hari 365 hari kan? Kalau nggak salah itu 1 tahun 365 hari. Berarti ganjil ya. Genap apa? Ganjil 1 tahun konten ini saya buat. Ya. Saya akan sedikit bercerita. Dulu ada seorang perampok ya. Seorang perampok merampok di rumah seorang nenek-nenek. Ya. Perampok itu sadis sekali, sudah menguras perhiasan, sudah menguras uang. Nenek-nenek itu diperkosa lagi. Apa dia nggak tahu kalau itu nenek-nenek? Karena dari segi bentuknya ya, nenek-nenek itu masih kayak muda begitu, badannya masih padat gitu. Mungkin dia tertipu begitu. Itulah tertipu sama pandangan gitu. Diperkosa nenek itu. Akhirnya nenek itu umurnya 75 tahun ya. Akhirnya perampok itu setelah memperkosa nenek itu mati gitu. Nah, setelah diadakan otopsi, dengarkan ya, setelah diadakan otopsi ya, diotopsi penyebab kematian dari perampok itu kenapa begitu, padahal nenek itu tidak ada perlawanan. Nah, setelah diteliti, diotopsi, ternyata perampok itu mati karena keracunan apa? Susu yang sudah kadaluarsa. Susunya nenek kan sudah kadaluarsa. Oke, itu hanya gini untuk memberikan senyuman pada Anda biar Anda ketawa walaupun tidak lucu ya. Tidak lucu. Lucu nggak? Tidak ya. Maaf kalau tidak lucu. Oke. Ini. Sekarang sudah senyumnya ditahan dulu ya, ditahan dulu senyumannya. Gini. Mungkin ada satu penyebab atau beberapa penyebab yang Anda lepas padahal Anda sudah mengatur pola pikir mungkin ya. Sudah mengatur pola pikir, sudah istighfar, zikir, sudah melakukan ibadah yang rajin karena Anda sakit, sudah berdoa sama Allah. Nah, ini saya baru ingat. Saya cerita dulu. Saya dulu ya, saya buka aib saya lagi. Saya buka aib lagi. Biar apa? Kejujuran itu mahal harganya, kepercayaan itu mahal harganya ya. Maka saya harus jujur begitu. Dulu saya itu sewaktu masih sehat ya, memutuskan tali silaturahmi dengan paman saya ya. Entah mana yang salah, entah mana yang benar, saya memutuskan tali silaturahmi. Permasalahannya cuma sepele, tidak perlu saya ungkapkan, yang penting saya buka aib saya ini. Saya pernah memutuskan tali silaturahmi dengan paman saya, termasuk anak-anak paman saya yang jumlahnya 4. Nah, berarti saya memutuskan tali silaturahmi pada paman saya, istri paman saya, anak paman saya 4. Berarti berapa itu? 6 ya. Ya, saya memutuskan tali silaturahmi pada 6 saudara saya ya, saudara sepupu dan paman saya. Nah, dan saya tidak punya niat untuk menyambung tali silaturahmi itu ya. Mungkin saya egonya yang terlalu tinggi. Emang terlalu tinggi, tidak mungkin ya. Maksudnya nggak mungkin, memang ego saya terlalu tinggi gitu ya. Saya putuskan tali silaturahmi dan saya berjanji saya tidak akan menyambung tali silaturahmi itu. Saya begitu dulu. Nah, seiring waktu saya memang diberi sakit ya, diberi sakit. Saya sudah berusaha yaitu istighfar, zikir, meditasi terus ya, terus begitu. Terus saya dalam mimpi itu sering ketemu sama paman saya itu yang memutuskan tali, yang saya putuskan itu tali silaturahmi itu saya putuskan. Tiap hari sih sering mimpi ketemu sama paman saya itu. Saya berpikir, apa sakit ini nggak sembuh-sembuh, atau jangan-jangan saya masih punya yaitu memutuskan tali silaturahmi itu, apa harus saya sambung? Enggak, saya malu. Saya sudah berjanji tidak akan menyambung begitu ya. Ego saya itu berantem sendiri, bergejolak ya. Di jiwa saya itu bergejolak antara saya ingin menyambung atau tidak, ingin menyambung atau tidak. Saya akhirnya konsultasi. Konsultasi sama kakak saya, sama almarhum kakak saya ya, sama orang tua saya. Saya bilang gini, Pak, apa karena saya ini memutuskan tali silaturahmi sakit saya ini? Saya nebak-nebak gitu aja. Karena saya menebak yang positif, tidak menebak yang negatif gitu. Menyambung tali silaturahmi itu kan bisa memanjangkan umur begitu. Nah,
Itu analisa saya. Nah, orang tua saya mendukung. Ya sudahlah, kamu minta maaf saja. Padahal belum tentu saya salah ya, tapi saya harus gentleman ya. Kalau saya sudah merubah diri saya, kalau saya sudah mendekatkan diri sama Allah, dan saat itu kalau saya masih memutuskan tali silaturahmi, berarti percuma ibadah saya ini. Saya bilang gitu dalam hati saya percuma, saya istighfar, zikir dan sebagainya, tapi sama saudara saya sendiri, paman saya sendiri, kok saya putuskan persaudaraan itu. Nah, akhirnya dengan gentleman saya meminta maaf sama paman saya, sambil saya menangis, mengucurkan air mata, dan saya minta doanya. Saya sedang sakit paman, saya minta maaf. Saya begitu ya, saya minta maaf. Saya peluk paman saya itu, saya minta maaf sama anak-anaknya juga itu. Saya minta maaf semua, dan alhamdulillah sekarang itu sudah terjadi lagi, sudah harmonis lagi. Dan saat itu juga ya, selang 1 bulan ya, itu sensasi-sensasi yang saya rasakan yang sebenarnya itu timbul terus hilang ya, timbul hilang. Nah, seiring waktu itu timbul sama hilangnya, itu lama hilangnya begitu. Mungkin 1 bulan itu baru muncul ya, begitu. Baru muncul, terus mungkin berapa minggu baru muncul begitu. Dan seiring waktu ya, akhirnya sensasi-sensasi itu alhamdulillah kok tidak saya rasakan ya begitu. Dan akhirnya juga saya langsung ke rumah paman saya lagi, mengungkapkan ini lek. Nah, itu kan kalau orang Jawa kan manggilnya Pak Lek. Ini lek, saya begini lek, saya sakit gini. Ya udah, gini aja, nanti biar ini kalau kamu memang sakit ini nggak sembuh-sembuh, ya nanti tak carikan obat. Enggak lek, obatnya hanya dilek saja. Saya minta doanya sekali lagi gitu. Saya minta doanya, saya suruh mengusap kepala saya ini, usap kepala saya lek. Saya suruh mengusap ya, diusap-usap gini, terus akhirnya ya itu hari demi hari, nggak saat itu juga sih, hari demi hari akhirnya saya bisa recovery lagi begitu ya. Itu analisa saya ya, analisa saya, apakah saya itu karena telah memutus tali silaturahmi itu atau bagaimana. Nah, itu adalah pemikiran saya yang positif. Karena apa? Menyambung tali silaturahmi itu memperpanjang umur begitu. Apalagi itu paman saya sendiri ya, paman kandung gitu, adik dari ibu saya gitu ya. Nah, sekarang jadi apa hikmah yang bisa Anda ambil juga dari cerita saya ini? Nah, sekarang begini ya, kalau Anda memang sengaja maupun tidak sengaja membuat kesalahan sama pasangan Anda mungkin ya, sama tetangga Anda, sama saudara Anda, alangkah baiknya sudahlah Anda minta maaf, beranikan diri untuk minta maaf. Sudah, walaupun itu tidak mudah kita meminta maaf. Misalnya kita melakukan kesalahan, minta maaf itu, nah ya, atau mungkin Anda nanti jangan saya kalau minta maaf nggak dimaafkan. Nah, Anda kan yang penting sudah berusaha begitu ya, sudah berusaha untuk meminta maaf gitu ya, entah dimaafkan atau tidak, yang penting Anda sudah berusaha. Nah, terus sama kedua orang tua, mungkin Anda punya salah sama kedua orang tua, ya silakan Anda minta maaf sama kedua orang tua Anda ya. Dan kalau mungkin Anda memutuskan tali silaturahmi mungkin sama saudara Anda, teman Anda, segeralah disambung gitu ya. Itu pesan dari saya. Mohon maaf saya lupa mengungkapkan ini ya. Itulah saya buka aib saya lagi ini. Saya buka aib lagi ya, karena ego saya itu terlalu tinggi. Saya orangnya itu terlalu mementingkan ego ya. Dulu ya, mementingkan ego, terlalu perspektif ya, ingin tampil sempurna dan ingin mendapat pujian. Padahal setelah saya analisa, saya ingin mendapatkan pujian, terutama tepuk tangan ya, tepuk tangan. Padahal itu banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Nah, begitu ya. Jadi mulai sekarang kalau Anda memang
punya salah sama siapa ya, siapa aja ya minta maaf sebelum hari raya ya, sebelum hari raya minta maaf nggak apa-apa, jangan menunggu hari raya ya, minta maaf itu bisa kapan saja ya, minta maaf. Kalau memutuskan tali silaturahmi segeralah Anda sambung gitu. Oke, itu pesan saya ya. Dan terima kasih sudah ganjil 1 tahun channel saya ini. Saya minta doanya supaya apa, saya memang subscribe ya, subscribe itu terus terang saya tidak terlalu mengejarnya begitu, biarlah mengalir apa adanya. Yang saya kejar itu justru saya inginnya video saya ini ditonton orang banyak begitu. Agar apa? Agar ilmu yang saya terapkan ya, pengalaman saya yang saya alami itu bisa tertular sama ya banyak orang. Karena ada video saya yang menonton 71.000 ya. Kalau mereka menanamkan apa yang saya terapkan dalam kehidupan saya sewaktu saya sakit ya, dan mereka sembuh ya, itu merupakan amal jariah dari saya. Walaupun secara logika ya, saya nggak bisa menyembuhkan Anda ya, nggak bisa menyembuhkan Anda. Yang bisa menyembuhkan Anda adalah ikhtiar Anda dan Allah gitu ya. Kalau saya hanya merupakan sarana ya, sarana untuk memberi motivasi sama Anda, memberi sebuah edukasi, mengungkapkan pengalaman saya. Ya ini loh, ini coba lakukan ini, coba lakukan ini. Nah itu ya, semoga bermanfaat ya, harus bermanfaat ini. Kalau Anda sudah apa namanya punya keinginan untuk sembuh, bangkitkan semangat ya, lakukan apa yang Anda dapatkan dari mentor-mentor itu dengan disiplin begitu ya, jangan putus-putus. Misalkan Anda melakukan olah nafas, meditasi, saya lakukan olah nafas, meditasi, saya melakukan istighfar, zikir, masih saja begini. Nah itu berarti Anda kurang sabar gitu. Padahal sabar ini sangat dibutuhkan ya. Padahal Anda bilang gini, orang kok nyuruh sabar, terus sabar yang nyuruh siapa? Ya, memang itu harus sabar ya. Anda nikmati prosesnya Anda nikmati ya. Jangan, kan saya sudah memberi analisa sakit pikiran yang Anda derita ini, prosesnya itu panjang sekali, puluhan tahun ya, puluhan tahun. Kalau Anda ingin sembuh dalam waktu 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan, nah itu berarti suatu keajaiban, walaupun itu bisa terjadi begitu ya. Tetapi secara logika prosesnya aja lama kayak gitu, sakit, penyembuhannya ya harus sabar begitu ya. Jadi tidak ada target berapa bulan harus sembuh, jangan memberi target itu ya, nanti Anda kecewa gitu. Target Anda itu adalah kendalikan dulu ya, kendalikan dulu sensasi itu. Karena apa? Sensasi yang Anda rasakan memang ya sensasi itu ya Anda rasakan, tapi di sini yang dibutuhkan adalah persepsi, menyimpulkan sensasi itu. Bagaimana Anda menyimpulkan itu gitu ya? Misalnya Anda melihat burung, takut suara ini, sensasi ini. Nah, tergantung persepsi Anda, bagaimana Anda menyimpulkannya begitu ya. Itu adalah ilmunya. Jadi jangan larut dalam ilusi ya. Ketakutan, kecemasan itu akan menimbulkan sebuah ilusi. Jangan salah, coba kalau Anda malam hari Anda sudah takut dulu, wah di sana itu tempatnya angker. Anda sudah tahu itu tempat angker, tapi Anda ke sana ya, misalnya Anda ke sana, pasti nanti Anda melihat pohon saja, itu seperti melihat bayangan orang. Anda mendengar suara apa, pasti itu, wah suara hantu, pasti begitu ya. Lain halnya kalau Anda tidak mengetahui kalau tempat itu tempat angker, Anda berjalan saja karena Anda tidak tahu kalau itu tempat angker begitu. Akhirnya Anda tidak mengalami apa-apa begitu ya, gitu ya. Nah, semoga Anda paham, harus paham ini ilmu kelas tinggi loh ya, ilmu kelas tinggi. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono, tetap semangat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.